Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Jadi perkenalkan, saya Nasrawati, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tangerang. Dan saya Nurlia, salah satu guru yang disupervisi oleh calon CGPK. Baik, jadi kali ini kita akan melakukan pra-observasi supervisi akademik. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Lia lakukan di kelas. Baik, pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dalam PBM? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi saya di semester genap kelas 8 ini Ibu, rencananya tujuan pembelajaran saya nanti adalah peserta didik diharapkan mampu merangkai gerak tari tradisi berdasarkan nilai dan jenis-jenis tari tradisi. Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa saja nanti yang dilakukan dalam proses belajar? Ya, jadi langkah-langkah yang saya sampaikan kepada anak-anak itu Ibu, pertama adalah untuk mengetahui tes awal, tes awal anak-anak itu saya petakan itu apa dia mau belajar seperti apa, apakah misalnya dia akan tertarik dengan video atau dengan titik-titik. Jadi masing-masing anak-anak itu dibedakan penanganannya itu seperti itu awalnya. Jadi yang visual saya akan menyiapkan video, yang titik-titik saya akan mendengarkan bunyi-bunyian apa ide dan gagasannya dalam mengasah gerak itu. Kemudian untuk memetakan tari-tarian tradisional yang dikembangkan berikutnya adalah saya melakukan hal yang sama Ibu. Pertama saya akan memperlihatkan berbagai macam jenis tari tradisi. Kemudian saya kembalikan kepada anak-anak Ibu tari-tari yang saja yang ingin dia kembangkan. Kemudian masing-masing memberikan suatu alasan. Alasannya kalau misalnya dia memilih tari A, misalnya tari Jepang misalnya, dia harus sertakan alasannya apa kenapa dia memilih tari tersebut. Jadi nanti di situ anak-anak memiliki bervariasi dalam satu kelas itu. Ada beberapa tarian yang harus diberikan kepada. Kemudian ada tidak strategi yang akan dilakukan dalam menyampaikan materi? Iya. Jadi strategi pertama itu adalah dengan cara memberikan video gambaran tentang tari kreasi itu seperti apa, tari tradisional itu seperti apa. Jadi pada dasarnya kan tarian itu hampir sama bagi orang yang umum, mungkin awam, mungkin tidak tahu membedakan antara ini tari kreasi dan ini tari tradisi. Jadi pertama-tama saya menampilkan tari tradisi yang ini, kemudian ini tari kreasi, kemudian saya kembalikan lagi kepada anak-anak untuk menjelaskan di mana letak perbedaannya di antara dua tari tersebut. Jadi pertama dengan tari. Kemudian saya yang kedua adalah masing-masing mengambil gayanya masing-masing, gaya belajarnya masing-masing seperti itu. Termasuk kalau misalnya anak tersebut ingin belajar di luar kelas, saya akan memfasilitasi untuk belajar di kelas. Jadi tidak menggunakan seperti itu ya. Nanti kita akan ketemu yang di banyak. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi kemarin kan kita sudah melakukan pra-observasi mengenai proses belajar mengajar yang akan Ibu Lia lakukan di kelas. Kemudian sesudah itu saya mengamati proses belajar mengajar Ibu Lia di kelas dan sudah melihat bagaimana beliau melakukan proses-proses yang ada. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang proses belajar mengajar yang kemarin dia lakukan di kelas. Jadi ini semacam pasca ya, insya Allah. Jadi hari ini ada juga yang akan membantu kita Adia baik, ada beberapa hal yang selama proses Jadi yang saya rasakan selama proses belajar mengajar itu yang saya rasa bagus di sini adalah di mana peserta didik itu bersemangat belajarnya. Kenapa? Karena anak-anak di sini saya fasilitasi sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi keunggulannya di situ Ibu. Jadi dia akan semakin bersemangat apabila proses belajar itu diserahkan sepenuhnya kepada anak. Kita sebagai guru saja di sini hanya memberikan motivasi dan motivator saja dan membantu dia hal-hal yang dia inginkan. Jadi saya prosesnya kemarin itu pun saya perlihatkan video, ada beberapa video terakhir hari kreasi yang saya perlihatkan, kemudian saya suruh memilih yang mana yang dia inginkan, termasuk properti apa yang dia ingin kembangkan atau dia pakai. Nah, setelah itu tuh anak-anak kemarin itu antusias. Kenapa antusias? Karena dia memang selalu apa istilahnya dia kan semakin lebih bersemangat lagi tuh Ibu. Kalau misalnya dia itu belajar sesuai dengan apa yang diinginkan, dengan harapannya dan tidaknya. Iya, seperti itu. Iya. Jadi sebelum mengadakan proses pembelajaran itu otomatis sejak awal kita kan mengadakan ini anak-anak sebenarnya dia ada yang kemana, dia mau belajar, termasuk juga budaya belajarnya saya mau harus tahu juga sebelumnya. Misalnya ini anak-anak yang mau misalnya belajar dengan gaya kinestetik, visual atau audiovisual, itu kan kita petakan masing-masing. Jadi anak-anak misalnya kalau misalnya dia suka dengan melihat gambar, karena mungkin sekarang zaman IT, maka saya akan menyiapkan video pembelajaran. Kalau anak-anak sukanya mendengarkan, kita siapkan radio dengan irama saja. Dia kan jiwa ingin bergeraknya biasanya anak-anak itu akan berterangsa dengan sendirinya pada saat dia mendengarkan bunyi. Kan biasa kita lihat ibu pada saat dia dengar TikTok bunyi kan jadi sendiri. Ada juga tipe anak seperti itu. Ada juga anak-anak yang memang membutuhkan pendampingan khusus, misalnya di audiovisual rumah, di kinestetik di rumah dia maunya rangkul. Nah itu saya biasanya langsung apa istilahnya pendampingan khusus atau coaching lah. Iya, dua atau satu kelompok itu saya adakan pendampingan diri sendiri. Misalnya ibu kalau gerakan mana itu misalnya proteksi misalnya ibu dia tidak bisa melihat dengan dia bingung kalau cuma melihat gambar. atau sekedar mendengar saja. Iya, dia tidak bisa diputar atau bagaimana, tidak bisa. Jadi biasanya tuh ibu, ayo cara pegangnya bagaimana? Ya kita praktekkan seperti itu. Seperti itu awalnya. Setelah itu sudah kita petakan sama dengan minatnya di termasuk tari yang mana dia mau kembangkan. Kita juga petakan di situ. Seperti itu. Menarik sekali dia. Ya alhamdulillah selama pembelajaran saya Bu di semester genap ini dan di genap ini anak-anak kita lihat minggu berbeda sekali. Iya, karena tidak ada bosannya. Luar biasa. Pokoknya ada jam kosong ibu langsung Iya, tuh. Kalau mereka yang minta Iya, duluan. kita duluan. Alhamdulillah ya. Kemudian dari proses belajar
berbicara masih kurang sebenarnya, itu kan sebenarnya tergantung kalau kita sendiri sih sebagai pengajar yang mengatur waktu. Cuma kalau kita berbicara masalah kurang dalam proses itu, itu kalau di dalam anak-anak itu kepercayaan dirinya. Nah, kepercayaan dirinya sebenarnya ya di sini utamanya ya laki-laki. Ada tuh dia anak-anak itu yang terlalu percaya diri ya. Ini lagi aku sedikit dia nih. Nah, itu dia tanpa memperhatikan teman-temannya yang lain. Padahal sebenarnya kalau kita sudah tahu ini anak sudah percaya diri, sebenarnya bukan berarti kita tidak beri kesempatan sama dia, tidak. Tetapi mungkin kita akan lebih memberikan semangat lagi kepada para ibu. Dan memang ada yang itu memang. Nah, bahkan sampai sekarang ini ada satu siswa yang kalau mata pembelajaran saya boleh memakai mengajar. Ada namanya Andi Yumba, kelas 8A. Kalau pelajaran saya kalau dibilang mau maju teman kelompoknya, saya bilang jatahnya kelompok 1, kelompok 2 selesai, kelompok 3 jatahnya presentasi, kelompok 3 dan 4. Tadi itu kelompoknya pasti hasil yang bersangkutan tidak hadir. Iya. Nah, ini saya berusaha untuk mengadakan coaching sama dia. Kenapa? Ada apa? Atau kalau memang dia tidak berani untuk tampil, ada sesuatu yang apa, pembelajaran apa yang kamu inginkan. Saya belum ketemu yang bersangkutan karena sudah 4 kali pertemuan plus datang. Andi Yumba. Saya mau coaching dulu, saya mau tahu dulu apa sebenarnya kendala yang dihadapi, adakah permasalahan pribadi atau mungkin siapa tahu memang ada permasalahan dengan saya, tidak tahu. Tidak tahu, dia mungkin dia bilang ibu dia terlalu galak mengajar atau bagaimana. Persepsi orang anak-anak kan beda, mungkin sebagian lain mengatakan ibu dia enak mengajar, mungkin dia mengatakan ibu dia terlalu menekan atau bagaimana. Makanya saya mengadakan coaching dulu, apa sebenarnya diharapkan. Kalau memang saya ada masukan buat saya untuk dirinya, saya akan minta dia untuk bicara supaya saya bisa rubah untuk dirinya, perlakuan saya untuk dirinya. Karena selama ini kan saya selalu mengatakan tidak indah. Kenapa? Sehingga mungkin dia merasa tertekan. Sehingga 9 bulan ini saya cari. Kalau secara proses sih tidak ada sih, kalau saya tidak ada. Cuma kalau saya sih saja ibu. Kalau saya dari cara pembelajaran atau pemerintahan ini, kalau saya ingin memberikan pelayanan yang sama antar setiap kelompok, saya biasanya kalah di waktu. Artinya kalau saya mau berimbang adil ya, misalnya kelompok ini saya memberikan perlakuan yang sama dengan kelompok lain, itu kalau saya petakan adil 4 kelompok itu biasanya kendalanya kehabisan waktu saya di waktu. Jadi bagaimana strategi kita? Mungkin saya akan mengatur lagi, mungkin saya akan jatah kelompoknya, mungkin saya mengatur raja waktunya. Dengan jalan itu mami, misalnya jatahnya saya kasih pendampingan dalam satu kelompok itu mungkin 1 jam belajar, mungkin saya akan kurangi dalam 1 jam itu mungkin 2 kelompok yang saya harus lakukan. Selama ini kan kebablasan, apalagi ada memang berapa kelompok. Satu kelompoknya lagi ada kelompok yang egois. Nah ini juga hadapi nih anak-anak begini nih, dia terus mau. Iya. Tapi bagus juga karena selalu mengatakan, kelompokku mau kuliah yang mana yang jelek, yang mana yang perlu saya perbaiki. Bagus juga sih karena ada rasa semangat yang luar biasa untuk memperbaiki kelompoknya itu sehingga dia terus yang mau. Kelompok bapaknya lagi bu yang perlu perbaiki ya, itu kesukaannya dia anak-anak sekarang. Itu semangatnya. Dalam pelaksanaannya itu tentu ada yang mendukung. Apa yang kita rasa yang kalau mendukung ya suasana sekalian mendukung, itu satu. Tempat memadai karena anak-anak kan bisa di luar kelas dan bahkan saya sering di depan kelas itu ada beberapa kelompok itu saya di luar. Oke, kamu mau keluar silahkan keluar, tidak pernah membatasi harus di dalam kelas. Saya kelompok cari tempat yang aman dan enak untuk kamu dan saya siap menampung. Jadi misalnya kamu oke, saya sudah lihat ya kamu tetap di kelas, saya akan lihat yang di luar lagi. Kalau masalah fasilitas itu kan pasti harus ada sound system. Kalau misalnya anak-anak itu kan satu kelompok minimal bawa 1 HP.
satu HP dalam satu kelompok yang dia pakai presentasi. Kemudian kalau misalnya dia tidak kekurangan kuota karena mungkin online, saya fasilitasi dengan rekan saya seperti itu. Sarana tab sekolah, kuota saya. Kalau ada di kotanya anak-anak seperti itu. Kalau tidak ada ibu, tidak ada kotaku, saya siap memfasilitasi dan hotspot. Harus kita fasilitasi anak-anak. Pokoknya anak-anak, bagaimana enaknya anak-anak lah, kita kan juga memberikan motivasi. Kemudian ini tuh ukuran keberhasilannya pembelajaran Pak. Ukuran keberhasilan saya di sini adalah tergantung capaian apa yang ingin saya capai. Misalnya kalau tari bentuk, otomatis capaiannya adalah bagaimana siswa tersebut sudah tercapai dari segi wiraga, wirama, wirasa, wirupa. Kalau target keindahan itu harus raga, bagaimana dia melakukan gerak itu enak tidak, dia sebagai penari enak, orang yang lihat juga enak. Kemudian wirama itu adalah bagaimana ketepatan waktu dalam melakukan gerakan. Wirasa ekspresi, kan beda rasa, beda ekspresi, itu dari segi keindahan. Nah, kalau misalnya targetnya yang saya capai adalah bagaimana dia melakukan ragam gerak dengan properti, otomatis indikatornya beda. Otomatis saya terkait dengan yang properti tadi. Nah, properti juga ini saya fasilitasi anak, tidak saya harus kipas ya, nggak boleh. Anak-anak maunya apa? Kalau misalnya anak-anak dia bilang, ibu saya mau selendang ya selendang. Kalau dia mau kipas, usah. Kita mau yang pandai-pandai bikin indikator-indikator itu tercapai ini kalau anak-anak sudah memenuhi 4 unsur, misalnya cara membukanya benar dan tepat, cara mengangkatnya tidak meleng-meleng begitu. Itu indikatornya masing-masing. Kalau sempurna kasih 4. Kalau dia masih agak menyulit kasih 3. Gitu sih. Ada juga anak-anak kan memang betul pegang saja nggak bisa, apalagi kipas. Yang begini langsung menceng ya, dan tidak lurus. Kalau kipas bagaimana anak-anak memutar dengan sempurna dan kembali dengan sempurna. Macam-macam ya, tergantung capai. Kalau menurut saya sih tergantung apa yang kita harapkan si capaian. Indikatornya nanti kita buatkan sendiri sesuai capaian apa yang kita harapkan. Jadi dari pembelajaran Pak, hal-hal baru apa yang kita rasa muncul? Nah, hal-hal yang baru di sini enaknya adalah karena anak-anak diberikan merdeka untuk berkreasi sesuai dengan minatnya. Kan dulu kan tidak. Kalau misalnya hari ini kita mau tari padupa ya tari padupa semuanya, mau suka mau tidak ya lalu tari padupa semua seperti itu. Sekarang ini tidak, kita memfasilitasi anak-anak saja. Itu sih yang berbeda menurut saya, termasuk juga tempat dia mau belajar juga dia diserahkan kepada anak, tidak mesti harus dalam kelas, terserah dia selama yang masih aman dan nyaman buat dia, saya rasa di mana saja tempat boleh, kita hanya ikut anak-anak. Jadi sekarang kita menerapkan Kenyamanan siswa. merdeka Iya. belajar mahasiswa. Karena kita kan punya prinsip kalau anak-anak nyaman, insya Allah nanti keberhasilan menyusul. Insya Allah pasti. Kalau anak-anak nyaman, insya Allah berhasil. Iya, karena intinya kan dipesertakan. Kalau saya sih menurut saya, makanya saya tidak pernah. Saya selalu mengajar enjoy itu. Karena kenapa? Karena saya serahkan dia. Saya ikut kemana kamu. Jadi guru hanya sebagai Fasilitator. yang membimbing. Kita hanya memberi motivator dan fasilitator. Setelah itu memberikan penguatan. Insya Allah. Jadi ini asesmennya yang kita pakai Saya baru-baru ini asesmen yang saya bikin ini kan saya belum masuk di baru masuk di nilai-nilai, masih tahap di pemahaman perencanaan iya. Karena saya belum masuk praktik, baru kemarin pengembangan istilahnya baru proses. Kecuali nanti kalau sudah 2 minggu ke depan ini saya baru bikin asesmennya sesuai dengan yang pelajaran sekarang. Yang saya bikin sekarang ini adalah anak-anak kreatif mengembangkan gerak, penggunaan pola lantai. Itu yang saya mau pakai, pola lantai level dengan penggunaan ruang waktu dan tenaga. Ini 4 penilaian saya asis dulu. Apakah semacam angket? Iya, saya proses. Karena saya juga tidak menerima langsung, jadi kan proses untuk anak-anak mendapatkan yang terbaik kan harus ada proses. Jadi sudah 2 minggu ini saya
saya proses. Jadi saya suruh presentasi. Setelah itu saya berikan masukan. Sebelum saya berikan masukan, otomatis anak-anak saya suruh yang teman-temannya mau kayak kritik tari begitu loh. Jadi temannya saya suruh menyimak. Kalau misalnya ada sesuatu yang kamu tidak suka, di sini juga saya kasih motivasi kepada anak-anak kemarin. Bahwasanya apabila ada kritik itu bukan menjatuhkan, tetapi mau memperbaiki tarian kamu. Dan itu anak-anak terima. Jadi kemarin itu banyak, nyebut tadi gerakannya begini-begini terus, bosan Ki. Itu satu masukan, tolong yang kelompok 1 catat. Semacam presentasi kelompok. Iya, presentasi kelompok, kemudian teman kelompok yang lain menyimak. Kemudian memberikan masukan yang mana dia tidak suka. Dan yang kamu apabila ada kritikan, kamu jangan baper, karena itu adalah masukan membangun untuk tampilanmu jauh lebih bagus lagi. Nah, setelah itu ada juga masukan dari saya. Itu seperti itu. Menarik sekali nih proses belajar mengajarnya Bulia yang lebih mengedepankan mereka belajar ya betul, tapi tujuannya supaya siswa Intinya kan kalau anak-anak senang pasti insya Allah berhasil itu menyusul itu. Daripada kita memberikan penekanan anak malah lebih tidak nyaman. Buktinya sekarang 8 biar laki-lakinya siap menari loh. Kenapa? Karena dia merasa enak. jadi yang kurang percaya diri itu Yang tidak percaya diri betul-betul kan ya namanya dia yang bukan agak susah juga. Walaupun itu sudah memberikan motivasi, tapi memang orang akan segala macam memberikan motivasi. Nah kalau misalnya saya mendapatkan hati ini, misalnya ini imbang saya betul-betul sudah kasih motivasi dan lain sebagainya dan tetap tidak mau, otomatis saya akan motivasi dari saya. Tetap mendapatkan diri. menarik sekali nih bincang kita. Saya merasa tercerahkan kembali mengenai pembelajaran yang memerdekakan anak dari proses yang saya lihat yang dilakukan oleh Ibu Lia. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Lia mau berbagi. Iya dong, harus Semakin berbagi. sukses ke depannya. Amin ya Allah. Amin.